menganugerahi umat-Mu api kemuliaan. Kuduskanlah api baru ini, dan semoga dengan perayaan Paskah ini kami dinyalakan oleh kerinduan surgawi. Bapak, Mama, sama saudara, umat Allah, bruder yang terkasih dalam Kristus Yesus. Haleluya. Haleluya. Kristus sudah bangkit. Hari Jumat kemarin kita ibadat mengenang kematian Tuhan. Sejak awal pewartaannya, Yesus sudah memberi pesan kepada murid-muridnya bahwa sesudah 3 hari Ia akan bangkit. Anak manusia akan diserahkan, akan disiksa, dibunuh, tetapi pada hari ketiga Ia akan bangkit. Juga Ia mempersonifikasikan dirinya dengan bait Allah. Rubuhkanlah bait Allah ini dan dalam 3 hari aku mampu membangunnya. Itu beda kematian Yesus dengan kematian kita manusia. Benar bahwa kita mengimani kita pun akan bangkit kalau sudah mati. Saudara-saudara kita yang sudah meninggal juga akan dibangkitkan pada akhir zaman. Maka orang-orang tua biasa bilang, mesi imutan 2 uma kita ngala inga nuka, mesi imuta ne polabo kita mau inga walo, bolo ko mata kita inga mau nangala. Tapi Yesus beda. Yesus mati hari Jumat. Jumat sore jam 6 itu sudah mulai hitung hari Sabtu. Hari Sabtu jam 6 itu sudah mulai hitung hari Minggu. 3 hari Dia bangkit. Tadi dalam bacaan Injil kita dengar mereka baku ribut, siapa yang akan menggulingkan batu penutup makam. Mereka sudah bawa bunga-bunga, sama seperti kita kalau mau pergi kubur, bawa dengan bunga-bunga iris, daun kemangi lagi, daun pandan, iris bunga-bunga, buat rampe, apa istilahnya rampe, bunga rampe. Bawa dengan lilin, bakar lilin, doa. Sama. Mereka orang Yahudi juga bawa dengan bunga-bungaan, bawa dengan minyak untuk mengurapi jenazah itu. Tapi ketika mereka sampai di makam, Yesus sudah tidak ada. Ada seorang pemuda yang duduk di sebelah kanan makam itu dan memberitakan kabar sukacita kebangkitan Yesus. Menarik. Di malam Natal, waktu Yesus lahir, Allah berinkarnasi menjadi manusia. Kata pertama yang keluar dari malaikat adalah jangan takut, mae takut. Dan ketika Yesus meninggalkan dunia, bangkit, kata yang sama juga, jangan takut. Awal kehidupan duniawi dan awal kehidupan ilahi dibuka dengan mae takut. Pertanyaannya, kenapa kita manusia yang percaya pada Kristus, yang sudah dibaptis, sebentar pegang lilin nyala, pembaharuan janji baptis, percik lagi dengan air yang diberkati malam Paskah ini, masih juga takut? Satu, takut polo. Siapa yang berani kalau tidak ada perayaan malam ini jalan dari bawah naik ke sini sendiri, mea-mea? Atau dulu waktu saya di sini orang biasa bilang, "Woi, hati-hati Romo malam keluar ke Tanjung Kies itu bahaya." Atau kamu di Nages Pak di sini, itu yang bohong di situ, yang tidak ada rumah tuh. Ada cerita menarik itu tahun 2009 sebelum saya pindah. Aku, hati-hati jalan di kubur. Padahal yang masuk dalam kubur sudah. Kita juga takut mati. Padahal setiap kali ada anggota keluarga yang mati, kita bilang dia sudah bangkit, dia bertemu dengan Tuhan, kembali ke surga. Tapi kita takut mati. Ada orang yang umur sudah panjang, sudah tua, sudah jompo 100 tahun, 100 lebih itu biasa. Hei Tuhan, apa dewa miu, yewo ngao.
Yesus sudah bangkit. Dia merintis jalan menuju surga bagi kita. Dia membuka palang pintu surga yang pintu itu terkunci oleh jatuhnya Adam dan Hawa ke dalam dosa. Dia buka kembali supaya kita semua yang beriman kepadanya juga bisa masuk ke dalam surga. Bapak, mama, sama saudara, umat Allah yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bacaan pertama tadi kita dengar kisah penciptaan. Hari pertama Tuhan buat ini, hari kedua Tuhan buat ini. Dan Tuhan melihat semuanya itu baik adanya. Semua baik. Mode, apalagi kamu punya bahasa? Molo, pawe. Tapi pertanyaannya, kenapa tahun ini saja nih panasnya panjang, lebih panjang daripada hujan. Hujan baru mulai. Begitu panasnya bumi kita ini sampai dengan bukan hanya tanah yang pecah-pecah, kita orang nagis padi juga bibir-bibir pecah habis. Tuhan menciptakan semua itu baik adanya. Tapi karena kerakusan, keegoisan kita, maka ada lagi dosa. Adam dan Hawa sudah bilang, jangan makan. Semua dalam taman ini boleh kau makan, kecuali satu yang di tengah-tengah taman itu tidak boleh makan. Bapak mama, di Taman Firdaus itu ada ribuan tanaman yang Tuhan ciptakan. Satu saja yang tidak boleh makan, tapi Adam dan Hawa tidak bisa tahan diri. Yang satu dilarang itu juga mereka raus semua. Sama seperti kita. Sudah ada jabatan, sudah ada kursi, sudah ada gaji, sudah ada pendapatan, sudah jual, sudah dapat los pasar di Pasar Rabu, masih juga mau curi orang punya. Punyaku milikku, punyamu milikku juga. Mia Mona. Kitab suci bilang orang Katolik itu sekali seumur hidup, tidak mau, maunya 2, maunya 3, maunya 4. Macam babi pejantan, dari kandang ke kandang, dari kampung ke kampung. Lalu apa yang mau dibanggakan dari kita orang Katolik? Yesus bilang, dan kita juga mengakui bahwa hukum terutama dalam gereja itu cinta kasih. Tapi kita orang Katolik kikirnya paling nomor 1. Hidup KUB, katanya komunitas umat basis, baku bantu, baku tolong. Ada arisan, ada memento di KUB, arisan KUB, 20 kakak dalam KUB kita arisan. Saya dapat duluan bulan ini, bulan depan, jangan harap semua ikut malam wajib. Tapi Mona, hasil akhir arisan bubar. Kita bilang kita orang Katolik, hukum cinta kasih. Cinta itu murah hati. Kikirnya apa kabar? Beli pulsa 1 minggu 1 kali 50.000, 20.000, 10.000, 100.000. TM tiap hari. Berapa sekarang TM? Oh, TM orang sejarah, sekarang sudah WA ya. Beli data tuh 1 minggu 2 kali. Untuk WA, untuk Facebook, untuk Instagram, untuk TikTok. TikTok pasti. Misa tidak konsentrasi, tidak jelas. Sebentar berdiri tangga, lalu tulis caption, Met Pasca ya. Cinta itu sabar. Sabar. Tapi mama-mama anak nakal sedikit paham menyala. Bapak-bapak mama-mama masak lebih garam, kurang garam, pukul mama,
Tarik mama punya rambut sehingga mama yang tadinya kubur langsung air, memang kena tarik. Cinta itu tidak dendam. Kita mertua dan anak mantu tersalah kata sedikit, bayar kain bunga, atau apa, adik kakak atau eja dengan apa ya, salah kata sedikit, mati kau babi. Kita menjadi Katolik, iya, tetapi kita tidak mampu memancarkan cahaya dalam diri kita. Padahal orang tua sudah bilang, tau sulu wagavara mo ngala wake ko Kristus dewa ana mona lai ngara. Kristus sudah menyalakan api kebangkitan, dan api itu dibagikan ke kita di lilin-lilin yang kita pegang masing-masing. Ketika baptis, api Roh Kudus dicurahkan masuk ke dalam kita, kita jadi bait Allah. Jumat Agung mati bersama Kristus semua dosa, Paskah bangkit, habis Paskah kembali pulang pokok, dosa buat lagi. Cahaya kita tidak bernyala, cahaya kita redup-redup. Bacaan kedua tadi, Israel dibebaskan dari perbudakan. Bayangkan, di depan sudah lari, di depan ada laut. Omong laut, kamu orang Nagis Padi, tahu laut. Yang tahu laut hanya kami anak kota saja. Kamu hanya tahu CA saja. Tidak bisa buat apa-apa, di depan ada laut. Tapi Tuhan menunjukkan kuat kuasanya, saya hadir. Kau rentang saja kau punya tongkat, air terbelah. Tuhan kirim angin apa tadi? Angin timur, air terbelah. Bayangkan, laut ini bukan kali yang kau punya di samping junior. Laut terbelah, lalu orang Israel menyeberang dari sini ke sana lewat di tanah kering. Tapi begitu Firaun dan kereta kuda semua serdadu prajuritnya masuk, air itu berbalik dan tutup. Kita punya Tuhan itu hebat. Dia jadikan kita dari tanah, dia bentuk main-main saja, bentuk dari tanah, lalu ditiup. Jadi kita manusia. Ya, kita Kejadian. Dia hanya omong, jadi matahari, jadi bulan, jadi tumbuhan, jadi tanaman, jadi. Lalu kenapa kita yang tiap tahun dengar bacaan itu, masing-masing baca kitab suci, tahu kuat kuasa Tuhan itu begitu hebat, masih cari kuasa-kuasa lain? Kita masih meragukan Tuhan. Ada barang hilang, bukan lari ke kapela, ke gereja. Tuhan minta bantu, temukan barang, sertifikat hilang, doi hilang. Tidak. Cari ke dukun. Saya punya sertifikat hilang di mana? Dia ayam merah, ayam putih. Ya, benar ya? Bukan doa novena 3 kali Salam Maria. Tiap minggu tuh di altar selalu intensi ada. Syukur terkabulnya novena 3 kali Salam Maria. Dan kita sepanjang tahun tidak pernah belajar, les bolos. Waktu mau ujian, kios dari ujung Nagis Padi sampai ujung Nagis Padi, lilin habis. Gua Maria, kamu ada gua sini atau di gereja? Ada sini. Gua Maria itu tuh air lilin tuh full dari kakinya sampai ke bawah semua. Tuhan, semoga besok saya bisa lulus ujian. Kalau tuh saya belajar, besok Roh Kudus goyang kop tangan isi jawaban. Mau sedang dalam tahapan untuk sertifikasi, intensi, mohon kelulusan sertifikasi, mohon kelulusan testing CPNS, ngeri, mohon kelulusan P3K.
Setelah Tuhan kabulkan, tidak ada satu intensi pun. Syukur sudah lulus sertifikasi, gaji penuh tanpa potongan. Syukur saya punya babi kemarin laku di pasar Rabu. Tidak ada. Kolektif tetap doi parang. Ise kamu. Saya rindu ngomong ini setelah 17 tahun pindah dari sini. Bacaan ketiga tadi bilang Tuhan itu kekal. Dia ciptakan kita dan dia bertanggung jawab pada keselamatan kita. Dia utus putranya, lahir jadi manusia, mati, sengsara, bangkit untuk membebaskan kita, buka jalan menuju surga. Tapi kita malam pasal gitu, percaya sebentar janji baptis pegang lilin. Ya kami percaya, ya kami bersedia. Bersediakah saudara? Ya kami bersedia. Tapi dalam hidup harian, pergi cari Tuhan-Tuhan yang lain. Tuhan oto, Tuhan motor ojek, ya, Tuhan kebun, Tuhan sawah. Hari Minggu bukan cari Tuhan di kapela, cari Tuhan di sawah, cari Tuhan di kali, cari Tuhan di bukit, di hutan. Kita ciptakan Tuhan-Tuhan baru. Padahal orang sudah bilang gaeta olone bogeo, gaeta monakeo ne ngapingange, gaeta pu watu bia jaka tanah lala. Kita tahu itu. Tapi pegang biji-biji rosario, salam Maria, salam Maria, salam Maria, salam Maria. Tapi kalau pegang biji HP, 24 jam. TikTok, pergi ngapain? Orang dulu biasanya SMS. SMS itu sarana membantu sembahyang. Tapi kita buat lain, sarana menunjang, membantu selingkuh. My dia, apa nih? Suami apa suami? Haki ngao sudah pergi ke sawah. Sudah nanti masuk lewat jendela supaya tetangga tidak lihat. Tidak ada sekarang-karang. Kristus sudah bangkit. Allah itu hidup dan kekal. Kita bisa bilang Allah itu tidak pernah tidur. Allah tidak pernah ngantuk, Allah tidak buta, tidak tuli. Dia lihat, dia mendengar, dia menyaksikan apapun yang terjadi di dunia. Lalu kenapa kita masih kurang ajar dengan sesama? Kenapa kita masih curi orang punya hasil kerja? Kenapa kita masih menyakiti hati orang? Orang bijak bilang begini, ketika orang yang kita sakiti, yang kita zolimi, yang kita aniaya, kita peras dia, kita tipu dia itu tidak melawan, tetapi dia hanya menekukkan lututnya dan berseru hanya kepada Tuhannya, hati-hati. Pembalasan Tuhan kita dengar dalam bacaan kedua. Pembalasan Tuhan pada Firaun dan serdadu dan kereta kudanya itu tidak tanggung-tanggung. Tenggelam, mata, susah mezin. Kenapa? Sesama ciptaan Tuhan kita tidak baku dukung, tidak baku tolong, tidak baku tarik supaya bisa bertumbuh dan berkembang. Ini baku potong, baku gigit. Ya lain berjuang, ya lain jadi silet goal. Belum puas jadi silet, dia jadi ember mulut. Ember yang kecil belum puas, dia jadi gentong. Kenapa masih ada iri? Masih ada prasangka, duga-duga yang tidak ada bukti. Padahal hukum bilang selalu ada asas praduga tak bersalah. Tapi kita manusia biasanya cepat sekali menjatuhkan hukuman pada orang lain. Karena itu, mari kita bangkit. Kita hidup suci dan berjuang agar cahaya Kristus, lilin Paskah yang malam ini kita pegang, tidak padam dengan habisnya lilin di tangan kita. Tetapi kita menjadi lilin-lilin hidup di tengah dunia, di KUB, di paroki ini, di lingkungan, di stasi kita.
Maka orang-orang bijak berpesan begini: hidup, berjuang dan berusaha itu selalu jangan lupa untuk menunggang 3 kuda. Kuda yang pertama itu namanya jara. Bahasa Bawah bukan jara, ja. Tunggangi 3 kuda. 1, javaki, kuda yang merawat badan, jaga kesehatan tubuh. Kuda yang kedua, jamai, rawatlah jiwa. Hidup hanya sementara. Usia manusia 70 tahun, 80 tahun kalau kuat, 90 tahun bonus, 100 tahun ekstra bonus, jagung muda sudah bisa makan lagi. Tapi hidup jiwa kita, hidup mai kita itu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sambil jaga badan, jaga status, jaga jabatan, jaga hal-hal yang lahiriah badania, jangan lupa jaga mai, jaga jiwa. Dan kuda yang ketiga juga harus kita tunggangi, jangara, jaga nama baik diri, jaga nama baik sesama, jaga nama baik keluarga, jaga nama baik lembaga instansi, jaga nama baik gereja, jaga nama baik negara. Semoga. Amin.